Pernah nggak sih kamu diminta untuk ngomong di depan publik, terus kamu langsung gemeteran, ngeblank, dan bingung mau ngomongin apa? Kenapa bisa gitu ya? Dan yang paling penting, gimana cara ngatasin masalah itu? Yuk kita pelajari bareng-bareng tentang public speaking. Halo semuanya, selamat datang di Mastering Public Speaking bersama Yunika. Public speaking bukan sekedar bicara, tapi mempengaruhi pikiran. Halo semuanya, perkenalkan aku Yunika Safitri sebagai Master of Ceremony Virtual Job Fair Nasional, Voice Over Specialist, Master Trainee Public Speaking, Micro Influencer, Travel and Beauty Vlogger, dan juga mahasiswa Universitas Tekom yang saat ini semester 4. Nah, hari ini kita akan membahas tentang public speaking, masalah umum dalam public speaking, teknik rahasia public speaking, dan juga peran AI di public speaking. Seberapa penting sih peran AI itu? Nah, lalu menurut kamu apa sih public speaking? Apakah berbicara di depan banyak orang, berbicara lebih dari 2 orang, menyampaikan pesan, atau gimana menurut kamu? Nah, jadi singkatnya, public speaking adalah seni penyampaian pesan kepada orang lain dengan keterampilan berbicara. Nah, lalu survei para ahli terhadap ketakutan manusia. 3% yaitu kegelapan, kematian, air dalam, dan masalah keuangan. 5%-nya yaitu takut akan naik lift, 8%-nya takut akan naik eskalator, 11% takut dengan anjing, 18% takut dengan ketinggian, dan yang paling besar yaitu 41% takut berbicara di depan umum. Wow. Nah, apa sih perasaan kamu ketika harus public speaking? Apakah yang ada di list nih? Ada gugup, malu, gak pede, takut gagal, takut gak sesuai ekspektasi, kurang persiapan, takut dihujat, dan lain sebagainya. Pasti kita sebagai orang yang awam di public speaking, pasti akan merasakan semua hal-hal itu. Lalu gimana sih cara kita mengatasi masalah itu? Nah, di sini aku akan ngasih solusi buat kalian yang masih buat ngerasa gugup, takut dihujat, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, kalian tuh harus mengenali audiens kalian sebelum perform. Kalian tentuin dulu siapa audiens yang akan kalian ajak berbicara. Kita harus menyesuaikannya teman-teman. Contohnya nih, misalkan audiens kita itu anak-anak, kita harus lebih mengayomi mereka karena anak-anak tuh tahu mana yang emang benar-benar tulus, mana yang memang palsu, teman-teman. Lalu yang kedua, ketika audiens kita itu seumuran kita atau misalkan itu anak-anak SMK. Nah, jadi kita tuh harus menjadi bagian dari mereka. Baik dari gaya bicaranya, lalu bagaimana cara kita menyampaikan, kita tuh harus seolah-olah menjadi teman mereka. Seperti itu. Lalu ketika audiens kita itu lebih tua, seperti misalkan guru, dosen, orang tua, kakek nenek, kita harus lebih respect, harus lebih menghormati karena mereka harus kita hormati teman-teman. Nah, lalu yang kedua, videokan dirimu sendiri saat latihan. Latihan itu bukan supaya sempurna, namun membuat diri kamu terbiasa karena semua akan bisa kalau terbiasa. Lalu yang ketiga, kuasai materi dan perbanyak bank kata. Jadi teman-teman sebelum kalian perform untuk public speaking, menyampaikan presentasi atau menyampaikan tugas ke orang lain, kalian harus benar-benar paham materi yang akan kalian bahas dan juga kalian harus mengumpulkan perbanyak kosakata yang kalian punya teman-teman. Lalu yang keempat, bayangkan suasana, kondisi, dan juga proses sebelum kalian public speaking. Jadi ketika kalian di backstage, kalian harus punya gambaran, harus punya imajinasi. Gimana ya nanti kalau di panggung, apa nanti pada ketawain, pada nontonin, atau malah pada cuek. Kita harus punya bayangan teman-teman. Lalu yang kelima, beranikan diri, tingkatkan jam terbang. Kalau nggak dimulai sekarang, kapan lagi teman-teman? Karena kesempatan tuh harus kita ambil sedini mungkin. Mungkin 5 tahun lagi kita akan nyesel, kenapa kita nggak ambil kesempatan itu. Lalu yang keenam, tanamkan mindset. Panggung itu tempat untuk belajar. Jadi, apapun tempatnya, kita ambil sebagai bahan latihan untuk belajar.
Karena kesalahan dalam belajar tuh wajib banget dan juga maklum banget teman-teman. Lalu yang terakhir, temukan gaya bicaramu ya. Oke, jangan buat susah, sederhanakan yang rumit, mudahkanlah yang sulit. Di sini, struktur public speaking ada 3 teman-teman. Ada introduction, dengan menarik ya tentunya ya, perkenalan dengan menarik sehingga mata para audiens langsung tertuju pada kita. Lalu yang kedua, body. Di sini inti materi itu harus kita buat dengan bermakna teman-teman. Yang ketiga, ada closing. Kita buat penutupannya yang berkesan agar para audiens setelah mereka selesai menonton kita, ingat dengan pesan-pesan yang kita sampaikan sehingga menjadi lebih berkesan. Nah, lalu 3 komponen rahasia utama public speaking. Yang pertama nih, 7%-nya itu adalah verbal, kata-kata. Kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang ingin kita keluarkan. Lalu 38%-nya itu vokal. Apa sih vokal itu? Vokal itu terdiri dari intonasi, volume, artikulasi, bagaimana kita memelankan suara dan mengencangkan suara. Lalu 55% visual, bahasa tubuh. Wow, ternyata yang paling besar komponennya di dalam public speaking adalah visual, bahasa tubuh. Karena teman-teman tahu nggak, kalau teman-teman pernah lihat nggak sih filmnya Chaplin atau Mr. Bean? Mereka kan nggak sama sekali nggak berucap ya teman-teman ya. Mereka nggak mengeluarkan kata-kata, tapi mereka hanya mengeluarkan bahasa tubuh aja. Tapi teman-teman yang menonton pasti paham apa yang mereka maksud. Jadi dari situ adalah 55%-nya. Oke, lalu teknik vokal dalam public speaking. Bukan hanya apa yang kamu katakan, tapi bagaimana kamu mengatakannya. Nah, di sini ada 2 teman-teman. Yang pertama ada smiling voice, suara terdengar ramah, hangat, positif. Dan kapan sih dipakainya? Untuk pembukaan presentasi, menyapa audiens, dan MC semi formal, lalu juga bisa digunakan untuk penyiar radio. Nah, teman-teman, misalkan nih teman-teman mau pembukaan presentasi atau teman-teman maju buat ngomongin hasil diskusi di depan teman-teman di kelas. Gunain teknik smiling voice. Aku contohin ya teman-teman ya. Nih misalkan teman-teman pengen maju presentasi terkait tugas minggu kemarin. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, di sini saya Yunike mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan tentang flora fauna di Indonesia. Nah, dengan suara kita yang terdengar ramah, tentu saja audiens merasa sangat welcome, seperti itu. Lalu yang kedua ada deep voice. Suara terdengar lebih serius, dewasa, dan meyakinkan, sehingga sangat efektif untuk menyampaikan pesan penting. Dan kapan dipakainya sih? Yang pertama, ketika kamu ingin menyampaikan informasi yang serius, seperti yang digunakan penyiar-penyiar berita. Teman-teman pernah ngeliat gak sih penyiar berita pas ngomong tuh senyum-senyum? Nggak pernah kan? Karena mereka itu menyampaikan berita dengan wajah yang serius. Lalu yang kedua sebagai MC formal. Aku contohkan ya teman-teman ya, misalkan menjadi penyiar berita. Selamat siang pemirsa, bersama saya Yunike. Di sini saya berada di Sumatera Selatan. Bisa dilihat teman-teman semuanya. Nah, jadi suaranya tuh agak sedikit serius ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa contohin ya nanti. Oke, nah kontak. Kontak tuh mengapa sih penting? Ngapain sih ngeliatin orang? Penting gak sih? Nah, yang pertama itu bisa membangun koneksi emosional. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas dan juga kepercayaan para audiens kita. Yang ketiga, membuat audiens merasa diperhatikan. Nah, lalu cara melakukan eye contact yang baik. Tata secara merata ke seluruh audiens, durasi idealnya 3-5 detik per orang. Lalu tatap dengan hangat. Jadi mereka tuh merasa diperhatikan dan juga mereka nggak merasa dicuekin teman-teman. Jadi lebih langsung kayak deep gitu. Oh iya ini pembicaranya ramah ya, semuanya diliatin gitu. Oke, selanjutnya peran AI dalam public speaking. Yang pertama, AI itu bisa membantu kita mengenerate ide dan juga membuat struktur presentasi. Misalkan teman-teman besokannya tuh disuruh guru presentasi di kelas tapi nggak tahu nih apa aja sih strukturnya, bisa minta AI untuk mengenerate.
Nah, yang kedua, membuat naskah dan juga menentukan teknik dasarnya. Yang ketiga, merancang desain visual slide otomatis. Contoh AI-nya misalkan Gamma ya teman-teman ya. Improvisasi dan membuat penyampaian kamu lebih menarik lagi tentunya. Nah, oke ini ada kata-kata menarik nih. If you can speak, you can influence. If you can influence, you win the heart. What's the most powerful tool you always carry with you? It's not your phone, not your wallet, it's your voice. So for now, show up if you can and start now. Oke, kunci dari public speaking adalah latihan, latihan, latihan dan juga praktek. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Dadah.